Shalom Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur oleh anugerah Tuhan yang masih memberikan kehidupan dan terlebih kehidupan kekal, di mana pada waktu kita percaya, kita tahu sesuai dengan janji firman Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia diberi kehidupan yang kekal. Kita yakin bahwa hari ini sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, maka semua pengalaman hidup yang kita alami, semua di dalam kendali ilahi. Dalam keyakinan iman itulah hari ini mari kita mengadakan ibadah perkarya, persekutuan kaum pria, persekutuan kaum perempuan, dan juga persekutuan usia emas. Sepanjang waktu di mana kita masih dalam situasi pandemi, kita akan menyelenggarakan ibadah online, dan kita percaya tidak mengurangi nilai daripada kerinduan kita untuk bersekutu bersama dan memuji Tuhan. Hari ini mari kita dengan situasi yang ada, kita menggunakan semua kesempatan sekali lagi untuk kemuliaan Dia. Kita nyanyikan pujian Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk mengasihi kami dan telah menjadikan kami sebagai milik-Mu, yang Kau selamatkan dari dosa, Engkau beri kepastian hidup yang kekal, Engkau jamin dengan Roh-Mu yang kudus, dan jaminan bahwa selama kami dalam penugasan Tuhan di muka bumi ini, Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Malam ini kami bersyukur ada waktu untuk memuji Engkau dalam persekutuan kaum pria, persekutuan kaum perempuan, dan persekutuan usia emas. Kiranya puji-pujian kami, pemberitaan firman, dan apapun yang kami buat, Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mempersembahkan ibadah ini, kiranya jadi di dalam pertolongan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyanyikan pujian kemenangan iman nomor 278, Tolak ke Tempat yang Dalam. Tolak ke Tempat yang Dalam, kemenangan iman nomor 278. Bapak Ibu, lagu ini menggambarkan bagaimana perjalanan hidup kekristenan kita waktu pertama kali diselamatkan. Tetapi jangan lupa, kita masih ada perjalanan panjang.
ibarat dari pinggir pantai, semakin masuk ke dalam lautan yang dalam, dikatakan semakin lama ikut Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mentaati Tuhan, kita bersedia ikut jalan Tuhan. Itu ibarat kita semakin hari dikatakan tinggalkan pantainya, masuk lautan Tuhan, bertolak ke tempat yang dalam, tempat keberkatan. Ya, semakin dalam ikut Tuhan di dalam kebenaran. Kemarin 5 nomor 278. Anugerahnya bagaikan lautan, besarnya tak dapat duga. Oh, bertolaklah pantai tinggalkan, masuklah kepenuhan Allah. Tinggalkan pantainya, masuk lautan Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tempat keberkatan. Sayang banyak orang yang berdirilah di pantai lautan anugerah. Yang tidak masuk, serahkanlah dirinya pada perjanjiannya Allah. Tinggalkan pantainya, masuk lautan Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tempat keberkatan. Lain orang masuk hanya sedikitlah, dan tinggal dekat daratan, di mana terlihat najis dunia yang dibawa oleh ombaknya. Tinggalkan pantainya, masuk lautan Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tempat keberkatan. Oh, marilah bertolaklah jauhlah ke dalam keselamatanmu. Serahkan dirimu pada cintanya, serta terimalah berkat penuh. Tinggalkan pantainya, masuk lautan Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tempat keberkatan. Panjang bulan Oktober ini kita mendengar firman di sepanjang minggu dengan tema yaitu pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan kita tahu sepanjang minggu kita mendengar satu kisah tentang perbuatan Tuhan yang ajaib melalui kehidupan Nabi Elia dan juga Elisa. Dan tentunya dalam harapan kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan jiwa kita, memberi mujizat terbesar yaitu keselamatan. Maka untuk detail hidup kita, hal-hal yang tengah kita hadapi dalam dunia, pertolongan Tuhan yang ajaib itu masih terus Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian sebagai satu keyakinan kita akan Tuhan yang senantiasa memelihara, menjaga hidup kita. Kita mau terus bersandar kepada Dia dan kita tidak akan menyerah. Sebelum kita mendengar firman, mari kita nyanyikan lagu ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah,
Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya setiap waktu di dalam pengharapan kepadamu, di dalam doa dan seruan kami, di dalam situasi yang sangat krisis sekalipun, maka kami dapat mengandalkan Engkau, bahwa pertolongan-Mu yang ajaib adalah pengharapan kami yang besar, bahwa hidup kami yang telah diselamatkan oleh anugerah-Mu, kami juga tahu kami telah menjadi milik-Mu yang Engkau kasihi, dan tidak ada satu pengalaman hidup pun yang kami tahu di luar kekuatan dan pemeliharaan Tuhan. Semua di dalam kendali-Mu. Dalam keyakinan itulah ketika keadaan sedemikian buruk bagi kami dan situasi belum berubah, kiranya pada waktu kami menjalaninya, Tuhan beri ketabahan iman dan terus berdoa berharap sepanjang masih ada nafas kehidupan untuk kami mengandalkan Engkau. Bapa, hari ini kami akan membaca firman Tuhan, kami akan merenungkan kebenarannya. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Kitab Daniel pasal yang ketiga, kita mulai membaca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-30. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah pada patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia,
demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami punya, yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang bernyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka pada raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, dan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Bapak Ibu Saudara, kisah ini juga memberi kepada kita sebuah pengertian yang sangat dalam bagaimana Allah melakukan pertolongan yang ajaib dengan memberi kelepasan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu, kisah ini sudah sering kita dengar, di mana beberapa orang muda dari keturunan bangsawan Yehuda pada waktu mereka diangkut ke Babilonia, ke pembuangan, mereka termasuk seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dipilih, dilatih secara khusus untuk bisa berbahasa Kasdim, berpengetahuan, tujuannya untuk melayani raja. Tetapi kita tahu sejak semula sikap Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka sangat mempertahankan
apa yang mereka percaya, yaitu Tuhan, Yahweh. Mereka sangat berpegang kepada keyakinan bahwa mereka harus hidup sepenuhnya sebagaimana seorang penyembah Tuhan. Mereka harus hidup sebagaimana seorang Yehuda yang menyembah Tuhan, meskipun mereka ada di negeri pembuangan. Bapak Ibu, kisah ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap memilih untuk hanya menyembah Tuhan saja. Dan meskipun perintah Raja Nebukadnezar sangat kuat dengan sanksi menyangkut kematian sekalipun, mereka memilih untuk melanggar perintah Raja dan tetap hanya menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah membaca secara lengkap dan kita tahu bahwa Raja Nebukadnezar masih memberi satu peluang kepada mereka untuk dapat memperbaiki penolakan mereka, pemberontakan mereka untuk tidak menyembah kepada dewa yang disembah oleh Kaisar dan juga tidak menyembah patung Kaisar Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara, dalam catatan ini kita melihat bahwa pada saat mereka diancam dan Nebukadnezar berkata, "Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, mereka tidak memutlakkan sesuatu yang mereka memang tidak ketahui bagaimana nanti cara Tuhan akan menjawab mereka. Dalam ayat 16 misalnya mereka berkata, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini." Artinya mereka tetap dalam keputusan untuk tidak mau menyembah dewa manapun dan tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar. Dan mereka berkata ayat 17, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami," artinya kalau Allah melepaskan mereka, mereka percaya bahwa Allah sanggup untuk melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan raja. Tetapi ayat 18 ya, tetapi mereka berkata, seandainya tidak. Bapak Ibu, disinilah kita melihat orang beriman kepada kekuasaan Tuhan juga tidak bisa, tidak boleh memutlakkan bagaimana cara Tuhan akan menolong dia pada akhirnya. Seringkali orang berkata, kalau kita sakit, kita ada satu kesulitan dalam bidang keuangan, maka kita cukup membayangkan saja bahwa kita sudah sembuh. Kita cukup membayangkan saja bahwa kita sudah pulih secara ekonomi. Seolah-olah dengan mensugesti diri, membayangkan, berimajinasi, menyatakan bahwa saya sudah sembuh, saya sembuh, maka nanti kita pasti sembuh. Seperti pikiran dan harapan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam teks ini kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka percaya bahwa Allah sanggup melepaskan mereka dari perapian dan juga sanggup melepaskan dari tangan raja. Tetapi mereka juga berkata, kalaupun Tuhan tidak melepaskan mereka ya dari perapian itu, sekali lagi mereka tetap di dalam tindakan untuk hanya menyembah kepada Tuhan dan tidak akan memuja dewa dan juga tidak akan menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu, dalam kehidupan beriman orang Kristen modern, seringkali orang dalam pergumulan yang berat berkata, Tuhan, kalau betul Engkau ada, sembuhkan saya. Tuhan Yesus, kalau Engkau ada, lepaskan saya. Tuhan Yesus, kalau betul Engkau ada, ya, pulihkan saya secara ekonomi. Dan seringkali orang membuat deadline. Tuhan, kalau Engkau ada, saya lulus tes ini. Tuhan, kalau Engkau ada, saya harus berhasil melewati ini. Kita tanpa sadar, Bapak Ibu, orang yang tidak mempercayai Tuhan lalu membuat semacam target dan harapan sendiri, lalu ketika Tuhan jawab berbeda, kita sendiri kecewa, Bapak Ibu. Sekali lagi, dalam hal ini iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dapat pertolongan Tuhan yang ajaib. Tetapi sekali lagi, bukan karena pertolongan yang ajaib itu mereka percaya kepada Tuhan dan siap hidup untuk Tuhan dalam keadaan apapun. Justru terbalik, mereka sudah berkata, kami yakin Tuhan sanggup melepaskan, tapi kalau Tuhan tidak melepaskan juga dari perapian, maka kami juga tidak akan melakukan seperti yang Raja perintahkan. Bapak Ibu, inilah hidup beriman yang sejati. Kita waktu diselamatkan oleh anugerah, sepenuhnya kita tahu kita tidak bisa membayar kasih Tuhan. Orang berdosa seperti saya, orang berdosa seperti engkau, yang hanya layak untuk mati, masuk penghukuman kekal neraka selama-lamanya, tapi dapat belas kasihan. Kita diselamatkan, kita dikasihi, diangkat jadi anak Tuhan. Jiwa kita ditebus, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Bapak Ibu, dalam status yang sedemikian hebat seperti ini, apalagi yang harus kita tuntut dari Tuhan?
kalaupun ada situasi di mana kita sakit, Tuhan sudah bilang, ada janji bahwa kita boleh berdoa, kita boleh minta kesembuhan. Kalau kita ada masalah-masalah, kita boleh berdoa dan berserah, meminta jalan keluar. Kalau kita ada duka cita, kesedihan, kita minta penghiburan dari Tuhan. Kalau ada kesulitan-kesulitan dalam dunia ekonomi usaha kita, kita boleh berdoa untuk kecukupan yang datang dari Tuhan. Tetapi kita harus mulai dengan kepastian bahwa bahkan kita tidak akan mau meninggalkan Tuhan, menempuh jalan yang jahat, tidak akan berkompromi dengan dosa, tidak akan menempuh proses pengobatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tujuan terbesar kita bukan lagi untuk sekedar menjadi sembuh, sukses secara keuangan, dihormati orang, tetapi tujuan kita terbesar, kita sudah selamat, kita warga negara surga, hidup singkat dalam dunia untuk penugasan Tuhan, jadi saksi bagi Tuhan, dan di dalam derita dan kesusahan bahkan duka cita. Jikalau itu jalan yang harus kita tempuh, kita harus tahu bahwa di dalamnya Tuhan jauh lebih dimuliakan ketika kita beriman, bertahan, tetap setia, tabah, menempuhnya dengan sabar, dan tidak menyangkal iman kita. Bapak, Ibu, Saudara, karena itulah hari ini kisah pertolongan Tuhan yang ajaib untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego dilepaskan dari perapian dengan cara yang luar biasa. Pada akhirnya yang terjadi adalah Tuhan dipermuliakan. Bukan sekedar untuk kesenangan Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetapi sekali lagi untuk umat Allah yang memang harus selama 70 tahun di negeri pembuangan baru mereka dipulihkan. Maka situasi ini dibuat supaya umat Allah di dalam derita dan kesusahan mereka, ada juga waktu di mana mereka sebagai bangsa dapat kelegaan di saat-saat mereka di dalam masa pembuangan. Dan pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego bertahan dalam iman, dapat pertolongan Tuhan yang ajaib. Disinilah ada pembelaan dari Tuhan, sehingga Raja menetapkan bahwa hanya tidak boleh ada seorang pun menista, merendahkan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kita tahu ini satu hal yang luar biasa, sehingga dalam kedudukan yang tinggi Sadrak, Mesak, dan Abednego, termasuk Daniel, kita tahu dengan cara inilah umat Allah, suku Yehuda, dalam masa pembuangan terpelihara dengan baik sampai pada waktu penggenapan janji Tuhan. Mereka kembali dan menggenapi janji Tuhan bagi bangsa. Karena itu apapun kondisi kita hari ini, kita yakin Tuhan ada di atas semuanya. Dalam doa, dalam percaya, tetap bertahan, tetap beriman. Jangan meninggalkan iman kepada Yesus. Jangan menempuh jalan yang salah, ya. Jangan pergi ke paranormal, jangan mencari dukun, jangan karena lama tidak sembuh lalu mulai menempuh jalan yang tidak benar. Sekali lagi mari mengandalkan Tuhan, berserah penuh, dan pertolongan Tuhan yang ajaib bisa hari ini atau besok, yang pasti dalam pengharapan kita kepada Tuhan, kita mendapat jawaban yang pasti. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihiku. Percaya saja, bertahan dalam iman, jangan mundur, yakin saya sambil berdoa, sambil berusaha, ora et labora, dan sambil kita mengikuti prosesnya, Tuhan tetap dimuliakan, kita didewasakan untuk ikut Tuhan, bukan untuk dapat sesuatu lagi dari Dia, tetapi sebagai tanda syukur apapun keadaan kita mau hidup dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, pada malam ini kami bersyukur sebagai pria, perempuan, dan persekutuan usia emas, kami hidup dalam situasi apapun, ada hal-hal yang menyedihkan, menyusahkan hati kami, kesulitan-kesulitan yang masih kami alami, atau mendampingi saudara, kekasih hati kami yang menderita oleh karena sakit, harus menempuh sebuah proses yang berat, menyangkut situasi keuangan, masa-masa pendidikan, atau masa-masa perawatan. Tetapi kami percaya, waktu kami dengar firman, kami ada harapan bahwa pertolongan Tuhan yang ajaib, kami boleh menanti Engkau. Tetapi kami juga tidak akan menempuh jalan yang salah, kami tidak akan menempuh jalan yang jahat, kami tidak akan kompromi dengan dosa, meskipun orang berkata inilah jalan yang tepat, inilah jalan yang cepat. Tetapi kami tahu di dalam semua situasi yang kami alami, kalau Tuhan izinkan, kami harus ada proses panjang, atau kami menempuhnya dengan tabah dan penuh kepercayaan. Yang penting Tuhan dipermuliakan. Kami adalah milik-Mu, biarlah kami jadi alat peraga di dalam tangan-Mu yang Kau pakai dengan sekehendak hati-Mu. Karena di dalam tangan-Mu ya Bapa yang penuh belas kasihan, kami aman. Semua di dalam kendali Tuhan. Hati yang lemah Tuhan kuatkan hari ini. Waktu dengar firman, Tuhan bangkitkan kembali untuk yakin akan Engkau saja.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji Tuhan. Sebagai tanda syukur kita juga akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kita menyanyi kemenangan iman. Nomor 229, Ajaib Anugerah Yesus. Ajaib Anugerah Yesus, dosaku terhapus. Kemenangan iman nomor 229. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus. Lidahku tak terkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas. Ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celaku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah pujiku. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang sesat, olehnya diampuni, selamat sempurnalah. Rantainya diuraikan, beri kemerdekaan. Ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celaku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah pujiku. Mari kita menutup ibadah kita dengan doa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur malam hari ini bersama dengan persekutuan kaum pria, persekutuan kaum perempuan, persekutuan usia emas, kami dapat beribadah bersama-sama. Dan kiranya Tuhan saja yang dimuliakan, sehingga segala pujian, pemberitaan firman, dan persembahan yang kami berikan di dalamnya Engkau saja dipermuliakan. Kami saling mendoakan hari ini biar setiap pengurus, baik pengurus perkarya, perkawan, dan juga persima semua dapat hikmat untuk dapat mengelola pelayanan ini, dan semua kegiatan-kegiatan yang akan dirancang dalam pelayanan sepanjang tahun ini, Tuhan saja dipermuliakan, dan kami semua dapat kekuatan untuk melaluinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.